Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Andritech. Di kesempatan kali ini, kita akan belajar sama-sama lagi terkait Django, GitHub Action, dan juga Heroku. Jadi kalau kemarin teman-teman sempat lihat, saya ada upload video terkait belajar GitHub Action dan juga mendeploy aplikasi Django ke Docker Registry. Jadi pada video itu tuh singkatnya kita membahas tentang bagaimana membuat sebuah aplikasi sederhana dengan framework Django, lalu kita membuat aplikasi itu ke dalam image Docker, yang dimana image Docker itu akan kita upload dengan continuous integration dari GitHub Action. Kita upload dia ke Docker Registry. Docker Registry yang kita pakai itu Docker Hub. Jadi pada kesempatan kali ini itu kita akan membuatnya tuh dengan menggunakan GitHub Action juga. Jadi kita akan membuat aplikasi web sederhana dengan framework Django, yang dimana pada web ini dia memiliki koneksi dengan database. Dari setiap data yang kita tambahkan di database akan ditampilkan di halaman depan dari aplikasi Django. Dan juga pada aplikasi Django itu kita akan melakukan testing. Jadi kita akan membuat sebuah script sederhana untuk menguji apa yang kita buat pada Django gitu. Jadi kita akan mencoba menguji database-nya dan juga view-nya juga kita akan mencoba uji. Oke, lalu selanjutnya itu kita akan mengupload kode program Django ke GitHub, lalu memanfaatkan fitur GitHub Action untuk continuous integration. Jadi kita akan melakukan testing lagi dan mendeploy aplikasi ke Heroku. Heroku sendiri merupakan sebuah platform as a service yang digunakan untuk mendeploy aplikasi backend. Jadi saya akan mendeploy aplikasi backend yang dibuat menggunakan web framework Django. Oke, tanpa basa-basi saya akan langsung lanjut saja di sini. Pertama-tama kita akan membuat sebuah folder dengan nama belajar Django, lalu masuk ke dalam folder itu, lalu kita akan mencoba menggunakan pipenv untuk menginstal Django. Saya akan menggunakan Django 3.0. Sip, di sini kita lihat Django sudah berhasil diinstal di environment-nya. Lalu untuk mengaktifkan environment itu kita menggunakan perintah piv env shell. Sip, sudah masuk ke environment-nya. Langsung saja saya akan buat project dengan perintah Django admin start project my project. Jadi my project ini merupakan nama projectnya. Oh sorry, ada typo di sini, harus ada T. Kita lihat di sini sudah ada folder my project dan juga file manage. Saya akan buat lagi setara app di sini, jadi app yang digunakan bisa menggunakan namanya adalah my app. Nah kita lihat sudah ada folder my app dan juga my project. Oke, saya akan membuka di code editor terfavorit, yakni Visual Studio Code. Nah di sini kita lihat sudah ada file pipfile.log, lalu ada pipfile yang dimana ini output dari environment yang tadi kita buat, lalu ada manage.py, my project, dan juga folder my app yang digunakan atau output dari perintah Django yang tadi kita buat. Oke, hal pertama di sini kita akan mencoba memasukkan app my app ke dalam settings dari my project kita. Jadi saya akan memanggil sini, kita lihat kita memanggil apps-nya di sini, my app config. Oke, kalau sudah, selanjutnya di sini kita bisa coba, ini ada perintah kita mencoba untuk migrate. Jadi kalau kita bisa migrate itu untuk melakukan initialize database gitu. Jadi database default yang digunakan pada Django, kalau kita lihat di filenya di sini dia menggunakan SQLite 3. Jadi base-nya menggunakan SQLite. Kita akan mencoba memigrate database yang sudah ada dari bawaan Django. Kita lihat di sini dia sudah mengapply semuanya, sudah diimigrasi dan sudah tercipta juga sebuah file db SQLite 3. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencoba menjalankan server.
Ini kita dapat mengakses dengan perintah localhost 8000. Baik, di sini aplikasi Django tampilan awalnya sudah berhasil, jadi kita bisa pastikan bahwa Django sudah terinstall di environment kita. Baik, selanjutnya kita akan membuat sebuah model, yang dimana model ini merupakan sebuah representasi ketika kita menulis sebuah kelas dengan Python, maka akan otomatis dibaca atau ketika kita migration itu akan di translate menjadi sebuah SQLite file, yang mana itu akan langsung dibaca ke database SQL yang kita buat. Oke, jadi di sini kita akan masuk lagi ke VS Code. Lalu kita akan membuatnya pada module.py yang ada di aplikasi MyApp. Jadi saya akan membuat sebuah kelas dengan nama post. Lalu kita akan menggunakan model. Sorry, kayaknya saya ubah temanya dulu. Oke, biar tidak terlalu silau. Sip, kita buat filenya di dalam dengan nama text, lalu tipenya text file. Jika sudah, kita akan melakukan aktivasi migration models kita. Di sini kalau kita keluar, kita akan matikan dengan Ctrl C, lalu mengetik di sini Python make migration. Jadi kalau kita make migration, kita harus menyebut best practice-nya itu kita menyebut nama dari apps yang kita migration. Jadi bisa dibayangkan kalau misal kita punya aplikasi Django yang kita buat untuk project besar yang pasti memiliki apps-nya yang banyak, maka ketika kita make migration maka akan dimigrasi semuanya gitu. Jadi praktis terbaik kita harus terbiasa dengan menyebut nama dari app-nya yang kita buat. Sini saya punya nama MyApp. Oke, kita lihat dia berhasil membuat create model post. Lalu selanjutnya kita migrate Python -py migrate. Nah, dia sudah migrate. Oke, jadi kalau dia sudah migrate di sini, selanjutnya kita akan mencoba melihat apakah database kita ini sudah berhasil gitu. Nah, untuk melihatnya itu ada sebuah fitur yang disediakan juga oleh Django. Dia punya nama Django Admin. Nah, Django Admin ini semacam dashboard yang bisa kita gunakan untuk menambahkan data kita. Jadi ini sudah built-in di Django gitu. Oke, untuk hal pertama kita akan melakukan pembuatan user. Jadi kita akan menggunakan Python -py create super user, yang dimana username-nya saya akan menamakan dia admin. Lalu emailnya admin.web.com, sebenarnya umum. Lalu passwordnya kita akan ketik di sini. Nah, ini tidak kelihatan karena alasan keamanan. Jadi sebenarnya kita ketik dia ada terbaca gitu. Oke, di sini super user sudah berhasil dibuat. Kita bisa mencoba untuk menjalankan lagi server kita. Nah, kalau kita sudah coba menjalankan, nanti kita buka kembali di sini, lalu menggunakan /admin. Nah, ini merupakan halaman untuk login ke adminnya. Bisa saja langsung di sini memasukkan yang tadi kita buat, kredensialnya dan juga passwordnya. Nah, dia sudah masuk ke Django administration-nya. Namun di sini kita lihat kalau model yang tadi kita buat plus models yang tadi kita buat post itu dia belum terbaca pada Django admin. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Maka kita perlu menambahkan dia pada file admin.py gitu. Jadi pertama kita import dulu model kita. Admin site register post. Oke, kalau sudah di sini kita bisa lihat lagi refresh. Nah, dia sudah muncul. Dia ada nama app-nya, lalu ada kelasnya di sini. Oke, kalau sudah kita bisa coba untuk menambah satu file. Maksudnya menambah satu postingan gitu. Di sini teksnya misalnya hello or hello world. Save. Nah, berhasil. Namun di sini kita lihat ternyata nama yang disimpan masih menggunakan post object dan ini kelihatannya kurang baik gitu.
Nah, gimana biar dia nanti ketika kita simpan dia memunculkan nama yang kita ketik gitu, hello world harusnya. Nah, itu kita bisa masuk ke models.py di sini, lalu kita membuat sebuah function yang dinamakan sini def string, lalu kita self text, dan kita akan slicing dia dari akan menampilkan 50 saja, 50 kata gitu. Oke, sekarang kita coba refresh lagi di sini. Nah, di sini hello world yang sudah muncul. Oke, mantap. Di sini kita bisa lihat bahwa post yang kita tambahkan sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita akan mencoba membuat template. Jadi template di sini kita akan buat yang dimana berisi file HTML gitu. HTML itu yang akan ditampilkan pada halaman depan kita. Oke, jadi saya akan membuat template, folder template yang dimana di dalamnya terisi sebuah file home HTML. Oke, jika kita sudah membuat file home HTML, kita masuk ke dalam main app kita, ke dalam views.py, lalu kita akan mengimport list view. List view ini merupakan sebuah class base view yang dimana digunakan untuk mengatur tampilan pada Django. Jadi kita akan mengimport dia dari Django views, generic, import list view, dan kita akan mengimport juga model kita from models, import post. Mantap. Selanjutnya kita buat kelas dengan nama homepage view dengan parameternya list view, lalu filenya dalam model, itu dalam model kita, lalu menggunakan template name-nya adalah nama template kita di sini home.html. Sip, mantap. Nah, karena ini kalau kita sudah buat gini, selanjutnya nih project kita belum tahu gitu, dia belum bisa membaca di mana template berada gitu. Nah, jadi kita perlu mendeskripsikannya. Mendeskripsikannya kita akan pasang pada setting.py di sini. Ini kalau kita lihat ada template. Nah, kita perlu panggil dia di sini. Tekan os pet join base dir-nya template. Oke, kalau sudah kita akan mengisi home HTML-nya kita. H1 my project Django. Lalu kita akan membuat sebuah list yang dimana ini akan menampilkan postingan yang kita tambahkan dari Django admin. Jadi ada URL, lalu karena postingan kita ada banyak ya, kita tambahkan, kita mau dia otomatis di list ke bawah, maka kita perlu melakukan for loop perulangan. Di sini database untuk menampung kita namakan dengan nama post. Lalu kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya kita menggunakan list view, jadi inheritance yang kita sudah pakai dari yang sudah dibuat di Django. Nah, di list view ini itu sebenarnya ada salah satu template tag yang sudah dibuat, itu namanya object list, yang dimana object list ini berisi data-data file dari model kita gitu. Nah, ini kita bisa li, lalu template tag-nya kita masukkan post, lalu nama file dari model kita, yakni text. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, ini sebenarnya sudah bisa menampilkan nanti kita punya data yang kita tambahkan dari Django admin. Nah, terus satu lagi, bagaimana caranya kalau kita mau ubah object list nih, kita mau ubah ke nama yang kita inginkan agar lebih mudah dipahami. Nah, itu sebenarnya kita bisa pada views.py sini, itu kita bisa ubah dia punya konteks object name. Dari konteks object name ini dimana ini sudah dibuat pada list view gitu, pada kelasnya. Kita ubah dia dengan namanya lpost list. Jadi ini yang baru kita tambahkan. Nah, jadi lpost list ini bisa kita gunakan untuk mengganti object list. Oke. Kalau sudah, kita bisa lihat dia sudah ada di sini berbuat.
selanjutnya kita akan mencoba mengatur URLs atau routing kita. Untuk mengatur routing di sini kita langsung saja ke file URLs yang ada di my project. Lalu pada Django URLs kita import include. Baik, di sini kita melihat include yang sudah kita import. Lalu kita membuat sebuah routing baru di sini. Jadi kalau kita taruh petik 2 gini, itu dibacakannya tuh kayak URL home gitu. Oke, lalu kita ketik include, nama app-nya kita MyApp, lalu URL. Nah, jadi kalau kita lihat, kita ketik URL tapi ternyata di MyApp kita belum ada file URL. Nah, maka kita perlu untuk membuat file URLs .py pada MyApp kita. Oke, lalu kita import from Django URL, import pet. Lalu kita buat URL patterns-nya di sini dengan nama pet. Kita tulis kosong juga, lalu kita mengimport class yang sudah kita buat, view kita, from views import home page view. Oke, lalu kita sebut saja di sini home page view as a view, karena dia merupakan class view, maka kita perlu menambahkan s_view. Lalu kita menamakan routingnya dengan nama name home. Jadi kita menamakan routingnya home. Oke, jika sudah menamakannya, selanjutnya kita bisa mencoba mengaksesnya gitu. Jadi kita akan mencoba merestart, lalu menjalankan lagi. Nah, di sini kita bisa coba mengaksesnya. Kita lihat, nah dia sudah ada nih, my project Django. Oke, jadi my project Django sudah dibuat, cuma kalau kita lihat ternyata ini belum bisa diakses. Dia punya listnya belum menampilkan. Nah, kita lihat belum ada data yang kita tambahkan di admin. Nah, ini ternyata ada kekurangan S. Save lagi, coba kita refresh. Nah, hello world-nya udah muncul. Mantap. Nah, kalau sudah muncul begini, coba kita tambahkan lagi 2 postingan misalnya. Slash admin untuk masuk ke dashboardnya, lalu kita tambahkan ini adalah postingan kedua. Tambahkan lagi, ini adalah postingan ketiga. Save. Sudah. Di sini kita bisa refresh. Kita lihat dia sudah langsung ditambahkan. Kita tambah dari database, langsung dimunculkan gitu. Oke, sudah mantap aplikasi kita. Selanjutnya di sini kita bisa lihat bahwa dia sudah ada hubungan koneksi dengan database. Jadi apa yang kita tambahkan database bisa ditampilkan pada halaman depan dari aplikasi Django kita. Nah, selanjutnya kita akan melakukan testing pada aplikasi yang sudah kita buat ini. Jadi kita akan men-testing halamannya dan juga modelsnya kita akan testing. Untuk testingnya itu kita akan membuat script testingnya pada file test.py yang ada pada MyApp. Di sini jadi hal pertama yang akan kita testing itu terkait model kita. Jadi kita akan mencoba mengecek apakah model yang kita tambahkan pada database kita teksnya ini sama tidak dengan apa yang kita maksudkan. Kita akan mengetes itu. Jadi kita akan membuat sebuah kelas dengan nama post model test. Lalu kita akan karena kita melakukan koneksi dengan database, maka kita akan menggunakan test case. Kalau di video kemarin yang teman-teman mungkin sempat nonton, itu kita menggunakan simple test case karena tidak ada koneksi dengan database. Tapi di kali ini karena ada koneksi, maka kita memerlukan test case. Oke, nah test case-nya kita tambahkan sebagai parameter. Lalu kita akan membuat sebuah function di sini dengan nama setup. Lalu kita mengimport model kita.
karena kita akan menguji model kita. Jadi kalau kita lihat di sini, kita melakukan setup awal dengan menambahkan sebuah teks yang dimana isi dari teks itu adalah string yang bertulisan ini adalah teks, huruf kecil semua. Nah, selanjutnya kita akan melakukan sebuah fungsi untuk menguji atau testing, yang dimana saat kita membuat testing itu kita memerlukan frasa tes lalu underscore. Jadi kode Python kita atau Django kita akan membaca setiap function yang memiliki nama depannya itu test underscore, maka itu akan dianggap sebagai sebuah tes. Oke, lanjut. Kita akan mencoba mengecek teks kontennya. expected object name-nya kita itu kita masukkan ke dalam string function string. Di sini kita namakan post lalu file type database-nya yakni post text. Oke, lalu kita akan mengecek dengan self assert equal apakah expected object name ini dia sama dengan string ini adalah text. Jadi kita akan mengecek apakah database yang kita tambahkan di sini dengan model object script, apakah teksnya ini memiliki string yang sama dengan apa yang kita tulis di sini. Nah, kita akan mengetes itu. Ini kita akan mencoba melakukan. Untuk menjalankan tesnya kita cukup memadamkan dulu server lalu menggunakan perintah python manage test. Dia akan mengetes di sini dan dia akan membuat database. Lalu kita lihat dia melakukan tes pada salah satu file di sini dan hasilnya adalah oke. Maka bisa kita pastikan bahwa apa yang kita lakukan tesnya sudah benar. Jadi tes yang pertama sudah benar. Oke, pada tahap selanjutnya kita akan melakukan 3 lagi tes di sini. Jadi tes yang pertama kita akan mencoba untuk mengecek apakah halaman yang kita akses itu akan mengembalikan respon HTTP 200, yang dimana HTTP 200 itu menandakan bahwa apa yang kita akses itu tersedia. Jadi kita akan mengecek hal yang pertama itu, kita akan mengetes. Lalu yang kedua kita akan mengetes lagi view-nya itu apakah menggunakan tampilan yang kita buat gitu. Jadi apakah menggunakan kelas homepage view yang sudah kita buat pada views.py di sini. Nah, kita akan mengecek hal itu. Lalu selanjutnya kita akan mengecek lagi apakah URL yang akan kita akses ini menggunakan template yang sesuai yang kita buat dengan nama home.html. Maka kita akan mengecek itu. Kita akan membuat scriptnya di kelas yang terpisah di sini. Nah, kenapa tes ini penting? Kalau kita lihat banyak ahli-ahli teknologi mengatakan kalau seperti salah satunya CEO founder dari Django, dia mengatakan bahwa kode with a test is a broken sebagai design. Jadi it's a design gitu. Kode tanpa tes itu merupakan sebuah kerusakan pada desain gitu. Oke, langsung saja. Jadi kita akan membuat sebuah kelas dengan nama home page view test. Jadi kita akan melakukan test view pada halaman homepage dengan menggunakan parameternya yakni test case lagi. Sip. Lalu kita akan melakukan dev setup awal, setup solve,
kita akan menambahkan sebuah tes database lagi. Di sini kita menambahkan apakah ini juga teks. Jadi kita membuat sebuah string lagi. Oke, lalu selanjutnya kita akan melakukan sebuah function test lagi di sini dengan mengecek URL yang ada. Jadi kita akan mengecek apakah URL yang kita akses ini dia menggunakan kelas yang kita buat atau template yang kita buat gitu. Jadi kita akan mengecek itu dengan mengambil response self client get. Kita mengambil halaman root-nya di sini. Root ini berarti halaman utama. Jadi kita akan mengecek apakah halaman utama ini bisa diakses gitu. Jadi kita akan mengecek itu. Lalu selanjutnya kita akan membuat lagi tes yang kedua terkait mengecek nama. Baik, selanjutnya di sini kita akan membuat lagi function untuk mengecek URL-nya berdasarkan nama URL-nya. Nah, di sini kalau kita lihat di URLs, di mana pada URLs ini routingnya itu bisa diubah gitu. Jadi ketika mereka mengubah apapun, maka kita bisa tetap memanggil routing itu dengan memanggil nama dari routing itu. Nah, maka itu pada tes ini kita tidak menyebut seperti yang di atas, tapi kita akan menyebut nama dari routing tersebut. Maka kita perlu untuk mengimport from Django view, kita import reverse. Sorry, bukan view, tapi kita akan mengimport kita akan mengimport from Django URLs, import reverse. Nah, reverse ini akan kita gunakan di sini dengan menyebutkan nama URL-nya atau nama routing-nya gitu. Kita akan mengetes di sini lalu membuat self assert equalnya lalu kalau sudah, yang terakhir juga kita akan buat sebuah test function untuk mengecek apakah halaman yang kita akses ini menggunakan template yang kita inginkan atau home.html gitu. Kita akan mengecek itu juga. Pertama kita akan mengecek apakah halaman itu tersedia. Kita akan mengecek lagi apakah template-nya yang digunakan itu sama dengan home.html. Kita akan cek itu juga. Oke, jika sudah kita buat, kita bisa mencoba untuk menjalankan manage.test-nya lagi, manage testnya lagi. Nah, sini tinggal kita jalankan Python manage test. Kita lihat ternyata dia berhasil juga, testing kita buat, dia tes ternyata oke juga semua. Jadi apa yang kita buat testingnya oke.
Dan di sini kita bisa lihat kenapa yang dites hanya 4 saja, 4 function saja. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini kan ternyata ada 6 function yang kita buat. Ada 2 dan juga ada 4. Nah, sebenarnya yang setup ini merupakan sebuah function tambahan untuk membantu proses tes kita gitu. Jadi yang 2 ini tidak dihitung. Yang dihitung yang ada test underscore-nya saja. Ya, itu berjumlahnya 4. Oke, jika sudah saya pikir ini sudah sangat bagus, sudah cukup. Jadi project Django kita sepertinya sudah selesai. Selanjutnya kita akan mencoba mengupload project kita ke GitHub. Nah, sebelum kita upload ke GitHub, kita akan melakukan membuat sebuah file requirement terlebih dahulu. Untuk membuat file requirement kita menggunakan pip freeze. Nanti kita akan memasukkan paket-paket ini ke dalam text requirements.txt. Oke, jika kita buka lagi, di sini sudah tercipta requirements file. Lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah file lagi dengan nama proc.file, yang dimana ini akan digunakan pada Heroku untuk mendeploy aplikasi kita gitu. Untuk mendeploy aplikasi kita menggunakan web Gunicorn, lalu my project, ini mana kita akan menjalankan Gunicorn sebagai web server yang akan menjalankan my project kita, lalu akan mengakses USD kita my project USGI, dan kita akan mengambil log filenya, simpan. Nah, tadi kita lihat di sini kita mengimport Gunicorn, maka kita perlu untuk menginstal Gunicorn juga pada server kita, pada aplikasi kita nanti. Kita perlu ketik di sini aja Gunicorn. Ini lihat Gunicornnya sudah. Selanjutnya sebenarnya kita perlu lagi untuk menambahkan ada yang namanya white noise. Jadi saya akan menambahkan yang sudah ada di sini. Nah, ini dua hal yang dibutuhkan di Heroku nantinya. Jika sudah, selanjutnya pada settings.py pun kita harus menambahkan white noise-nya. Jadi pada settings, nah ini kita perlu menambahkan white noise. Di sini white noise transfer no static, lalu selanjutnya menjalankan white noise middleware. Lalu tambahkan lagi paling bawah. Oke. Jika sudah, kita perlu untuk membuat sebuah docker file. Nah, membuat docker file kita buat di luar saja di sini. Yang nama filenya docker file. Oke. Yang pertama kita akan mengambil latest OS yang akan kita pakai di sini. Itu menggunakan Alpine yang terbaru. From Alpine latest. Lalu kita akan menjalankan aplikasi kita, run apk add no jet update python 3 underscore pip, lalu base nya. Ini ada yang sudah saya buat. Saya menambahkan requirements txt, kita tambahkan dia ke project kita di sini. tmp requirements txt, lalu kita install dependensinya. Jadi kalau di sini ini dinamakan install pythonnya, install python dan pip merupakan package manager. Lalu di bawah sini kita install dependensi, kita menjalankan run pip 3 install.
lalu kita mengimport mengcopy kode kita ke dalam Docker tersebut. Copy semua kode kita ke dalam source src ke usl src my Django app, lalu menambahkan work directory-nya usr src my Django app. Selanjutnya di sini kita bisa menambahkan, kita sebut di sini run the image as non. Jadi yang saya tulis ini sebenarnya sudah ada ditulis juga pada Heroku, ada dokumentasinya juga. Teman-teman bisa nanti cek saja nanti. Jadi karena kita menggunakan Elpin, maka kita akan menggunakan min d. Jadi with Elpin di sini maka kita menggunakan min d. Kalau menggunakan Ubuntu menggunakan min b, kalau min m kalau tidak salah. User, jadi kita melakukan login sebagai user biasa, lalu kita menjalankan unicorn-nya. Kita lihat dia akan mengakses Magic Project, lalu USG application, dan akan menjalankan port public di sini, dan di sini ada dollar port, ini sudah disediakan oleh Heroku, jadi akan digenerate otomatis ketika kita deploy ke Heroku-nya. Jadi Docker file kita sudah berhasil dibuat. Ternyata satu hal di sini, nah di sini kita perlu menambahkan expose 8000 sebagai portnya. Oke. Jika sudah, selanjutnya kita bisa melakukan initialize project kita dan menguploadnya ke GitHub. Di sini kita perlu ke GitHub, kita buat satu project baru, satu repository yang dinamakan di sini Django GH Heroku, GitHub Action Heroku, Django GitHub Action Heroku. Oke. Kita copy, selanjutnya di sini tinggal kita git init pada project kita, lalu kita menambahkan remote-nya, git remote add origin, lalu kita tinggal melakukan git add untuk menambahkan kode kita semuanya, lalu melakukan git commit. Jadi git commit min m yang berarti message, lalu kita menambahkan pesan commitnya initial commit. Jika sudah, kita git push origin master. Oke, dia sudah berhasil mempush kode kita ke GitHub. Ini kita lihat. Nah, sudah berhasil, kode kita sudah semua di GitHub. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada GitHub Action di sini untuk melakukan continuous integration-nya. Nah, kita karena project kita Django, maka kita menggunakan configure Django. Di sini kita lihat sudah ada yang tersedia, jadi sudah ada kayak template gitu bisa dibilang. Sudah ada testnya juga di sini. Nah, kita akan tinggal melanjutkan sisanya untuk melakukan connection pada Heroku-nya. Nah, di sini sebenarnya ada dua cara yang bisa kita gunakan. Jadi ada salah satu caranya itu kita bisa menggunakan apa yang sudah dibuat oleh orang lain gitu. Itu kalau kita lihat di sini sebenarnya sudah ada kodenya, jadi kita bisa menggunakan ini Heroku deploy dari Achilles. Di sini kita bisa menggunakan, jadi ada Heroku APK yang kita tambahkan, lalu kita simpan dia pada secret, atau menggunakan Heroku app name, lalu Heroku email, dan
kita tambahkan di sini keterangan menggunakan Docker itu true, maka akan otomatis dideteksi dan ketika di deploy maka kontainer Dockernya juga akan dibuild sekalian. Nah, karena saya pikir ini lebih mudah jika teman-teman mau menggunakan, tinggal nambahkan baris ini saja. Di sini saya akan menggunakan baris yang lain, jadi cara yang satunya yang saya pikir ini akan lebih baik ya, karena kita akan melihat prosesnya langsung. Nah, di sini kita perlu menulis name-nya di sini. Di sini saya akan copy saja. Lihat sini sudah berhasil dibuat. Sudah berhasil dibuat. Di sini kita lihat ada secret Heroku API key. Nah, Heroku API key ini kita akan mendapatkannya dari akun Heroku masing-masing. Itu ada di sini, kita ke akun setting, lalu ada pada Heroku akun kita, nanti dia akan muncul dan kita bisa copy dia, jadi dia biasanya muncul di bawah nih. Ini tinggal teman-teman copy saja. Sudah teman-teman copy, tinggal teman-teman tambahkan pada secrets, lalu new repository. Nah, di sini namanya ini teman-teman bisa menggunakan Heroku API key, di mana itu ada pada Django YAML-nya kita. Lalu kita menambahkan juga Heroku app name-nya. So, kita tambahkan dulu API key-nya. Di sini saya sudah tambahkan API key-nya. Saya akan menambahkan name-nya Heroku app name-nya di sini. Nah, karena saya belum buat Heroku-nya di sini, maka saya akan buat aplikasi baru dan saya akan kasih namanya itu, sabar, sedang loading. Di sini sedang terjadi error, bisa refresh saja. Nah, ini sudah muncul. Nah, tinggal isi namanya. Jadi saya akan namakan Android Django. Nah, ini tersedia. Oke, tinggal create app. Sedang proses. Nah, kita lihat dia sudah berhasil. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini di Heroku-nya sudah beritahukan juga ada deployment method. Jadi kita bisa menggunakan Heroku Git atau GitHub atau menggunakan container. Nah, pada kesempatan ini saya menggunakan container. Jadi kita lihat saya hanya perlu menjalankan aja di sini yang ada pada filenya. Jadi saya login, lalu saya melakukan build, lalu melakukan release di sini. Seperti itu. Nah, selanjutnya tinggal kita isi nama yang baru kita buat di sini. Namanya adalah Android Django. Nah, sudah berhasil ditambahkan. Tutup. Nah, kalau sudah di sini kita bisa lihat kayaknya sudah, kita bisa langsung melakukan commit. Jadi sini saya akan melakukan commit ke NewBranch dulu, lalu dari NewBranch saya akan melakukan tambahan kepada master saya. Di tes, jika tidak ada konflik kita merge. Oke, sudah berhasil. Kita bisa lihat di actionnya di sini sedang ada proses. Ketika kita masuk, kita bisa melihat prosesnya juga, proses build-nya juga, proses continuous integration. Nah, dia sudah setup Python, run action. Nah, dia sudah run test kode sudah berhasil login, dan kita lihat sudah ada proses install pada Heroku. Dia menjalankan Docker filenya juga dengan baik. Ini yang kita harapkan. Nah, dia lihat saya melakukan copy requirements. Nah, kenapa saya menggunakan cara yang kedua ini? Karena saya pikir ini kita bisa lihat prosesnya dengan detail. Dia sedang melakukan pull. Di sini kita bisa lihat dia ada melakukan push ke registry heroku.com dan sudah sukses.
Nah, sudah sebagian besar oke, komplit semua. Sangat-sangat keren banget. Keren sekali, kalau orang Papua bilang keren sekali. Sangat senang sekali. Kita bisa lihat semuanya tercentang dan di sini juga tercentang. Artinya dia berhasil di-deploy ke Heroku. Nah, kalau di aplikasi kita tinggal kita lihat di activity. Tadi yang kita buat, kita belum melakukan aktiviti apapun. Nah, kalau kita buka di activity, kita akan melihat activity yang dilakukan. Nah, di sini barusan saja dilakukan, dan ini di-deploy otomatis dari GitHub Action. Jadi sudah ada banyak. Nah, sekarang coba kita lihat apakah aplikasi kita sudah benar-benar berhasil di-deploy ke Heroku dan bisa diakses atau tidak. Nah, semoga saja bisa ya. Kita lihat apa yang akan terjadi, apakah aplikasi kita bisa diakses atau tidak pada Heroku. Sedang loading. Nah, ternyata masih ada error, yakni izin dari hostnya belum kita set ke public. Nah, ini sebenarnya hal yang tidak sulit, ini hanya kelupaan. Nanti kita hanya perlu masuk ke my project, lalu ke settings. Nah, kita naik, kita akan menemukan elevate host. Nah, di sini tinggal kita tambahkan tanda wildcard, save. Nah, nanti teman-teman lihat ya, ketika ada perubahan pada kode kita, lalu kita melakukan push. Saya akan menamakan nama commit-nya update hello host commit. Lalu ketika saya git push origin master, ini bisa biar teman-teman sekalian lihat proses dari GitHub Action yang sangat keren. Oke, ini karena tadi kita sudah lakukan GitHub Action dan otomatis dibuat folder baru, maka kita perlu pull dulu ke lokal kita. Nah, ini tinggal saya pull aja. Nah, dia memberitahukan X. Lihat, dia menambahkan GitHub Workflow Django ke lokal kita. Yes, kita bisa lihat ada di sini, sudah ada di lokal kita. Oke, tinggal kita git push origin master. Nah, tidak ada error. Kita kembali lagi ke sini. Ketika kita ke action, nah kita lihat otomatis langsung akan dibaca perubahannya. Jadi setiap ada perubahan ke Heroku kita, GitHub Action akan langsung di develop gitu, akan langsung otomatis dijalankan kayak sekarang. Ketika saya mengubah tadi dan saya commit, langsung GitHub Action baca, oh ada commit baru, langsung dia jalankan lagi untuk melakukan update kepada Heroku. Saya pikir ini sangat keren sekali. Ini otomatis dilakukan oleh GitHub Action. Ini namanya continuous integration. Sangat-sangat keren sekali. Kita bisa lihat proses login ke container registry, lalu proses build dan push. Loginnya juga berjalan dengan baik, sangat bagus sekali. Ini karena sebelumnya kita sudah melakukan GitHub Action, maka dia bilang di sini layar already access. Dia akan lanjut saja langsung. Complete job. Sudah berhasil actionnya. Kalau kita lihat activity-nya lagi, nah ada activity terbaru, yakni dia melakukan redeploy gitu, jadi melakukan deploy ulang. Kalau kita lihat di sini ada activity baru. Sekarang kita lihat apakah sudah berhasil project Django kita, dan puji Tuhan dia berhasil dijalankan pada Heroku kita. Dengan ini maka proses deploy kita menggunakan continuous integration di GitHub Action dan membuildnya dengan Heroku dengan kontainer dan mengupload ke Heroku telah berhasil. Proses testing yang dibuat dengan Django pun telah berhasil dijalankan, dan kita bisa lihat dia bisa mengakses pada heroku-app.com, dan ini sangat keren sekali. Ketika kita masuk ke halaman Django admin, kita bisa lihat dia bisa mengakses halaman adminnya dengan baik. Ini hal yang sangat-sangat saya senang dengan Django dan juga continuous integration. Dia sedang proses login.
Nah, ini kita tambahkan saja dengan akun yang sudah kita buat pada saat membuat Django tadi. Nah, kita lihat dia berhasil login ke Django admin dengan menggunakan Heroku-nya. Ini sangat keren. Kita ketika tambah, nah kita bisa melakukan tambah lagi post di Heroku-nya gitu. Jadi karena sudah ada koneksi dengan database yang kita buat menggunakan SQLite gitu. Jadi sangat keren. Jadi saya sarankan teman-teman juga untuk mencoba GitHub Action Continuous Integration ini. Kita lihat karena menggunakan Heroku versi gratis, jadi dia agak lemot di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ada add postnya juga teks. Kita tambahkan sebuah postingan baru, misal ini postingan baru di server heroku.com. Save, simpan. Nah, dia berhasil disimpan di sini. Kita lihat sedang proses. Nah, baik, di sini kita lihat postingan yang baru kita tambahkan tadi sudah ada di sini. Nah, sekarang kita lihat di halaman depan dari server kita, dari aplikasi kita. Nah, yang sudah kita tambahkan tadi di Django admin server telah berhasil ditampilkan pada halaman depan dari Heroku app kita. Sangat keren. Seperti itu kira-kira pembahasan kita. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini misal aplikasi Golang. Nah, ini dia berhasil jadi aplikasi Django misalnya. Kita menggunakan Git, kita buat deploy dia ke GitHub, lalu ada CI/CD yang dimana proses untuk build Django kita ke Docker, bentuknya lalu diupload ke Heroku. Kurang lebih seperti begitu pembahasan kita tentang Django. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua dalam proses belajar tentang GitHub Action dan juga Django. Terima kasih. Selamat malam. Tao.